Di video kali ini spesial kita akan bertemu dan diskusi dengan guru saya yang luar biasa, Prof. Ari Haryanto Reksodiputro, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Beliau sangat antusias ya, ingin berbagi ilmu ya mengenai bagaimana sih tipikal pengobatan kemoterapi atau penanganan kanker yang komprehensif dan holistik begitu dari A sampai Z. Oleh karena masalahnya itu sulit, kompleks, maka harus multidisiplin. Faktor farmakoekonomik ya menambah penanganan kanker jauh lebih kompleks. Kapan dia bisa cost efektif nggak? Kalau misalnya saya berkatakan tadi hasilnya cuma bebas penyakit 3 bulan, kemudian dia akan kambuh lagi, ya jangan dong. 800 juta, 1 miliar. Ya, tapi kalau bisa menyembuhkan, wah barangkali 2 miliar pun kita bayar. Itu misalnya ya, kita harus logis. Sobat sehat, saya kembali. Alhamdulillah tanpa kolar neck. Nanti kita bikin satu ya, cerita tentang kolar neck ya. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Di video kali ini spesial kita akan bertemu dan diskusi dengan guru saya yang luar biasa, Prof. Ari Haryanto Reksodiputro, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Beliau sangat antusias ya, ingin berbagi ilmu ya mengenai bagaimana sih tipikal pengobatan kemoterapi atau penanganan kanker yang komprehensif dan holistik begitu dari A sampai Z. Let's talk at home. Prof, kenapa sih pengobatan kanker harus ditangani oleh tim yang multidisiplin? Nah itu, oleh karena masalahnya itu sulit, kompleks, maka harus multidisiplin. Misalnya tadi saya katakan, antaranya orangnya sakit jantung ya, tapi obatnya hanya satu-satunya yang bisa menghasilkan baik, itu mempunyai efek samping pada jantung. Kita mesti kerja sama ahli penyakit jantung. Jantungnya diperbaiki sehingga optimal, kemudian dosisnya ditentukan yang bisa diterima oleh orang yang mempunyai penyakit jantung itu. Ya, misalnya, kalau orang penyakit ginjalnya sudah berkurang fungsinya, itu pun harus bekerja sama dengan ahli ginjal. Apalagi orang yang stroke misalnya. Orang yang stroke, darahnya cepat beku, mesti diincarkan darah. Dulu udah bekerja dengan ahli syaraf, udah boleh belum dikasih dia. Ya, orang masih lagi stroke, dikasih kemoterapi, malah nanti lebih buruk dong stroke-nya. Ya, bisa dia kemudian menjadi berat, kemudian dia bisa meninggal gitu. Ya, itu mengatakan hipertensi. Belum lagi harus dipikirkan farmakoeconomics. Setuju, Prof. Faktor farmakoekonomik ya menambah penanganan kanker jauh lebih kompleks dan tentu berdasar pada evidence base ya, Prof. Gitu. Obat kanker itu mahal. Ada yang 80 juta sekali suntik, dan mesti 6 kali suntik, berapa ratus ribu itu diberikan uang. Itu uang dia sendiri atau uang pemerintah? Uang pemerintah juga harus dipikirkan, apalagi uang dia sendiri pun harus dipikirkan. Apakah dia bisa cost efektif nggak? Kalau misalnya saya katakan tadi hasilnya cuma bebas penyakit 3 bulan, kemudian dia akan kambuh lagi, ya jangan dong. 800 juta, 1 miliar. Ya, tapi kalau bisa menyembuhkan, wah barangkali 2 miliar pun kita bayar. Itu misalnya ya, itu ya. Ya itu mesti oleh karena itu harus ada orang-orang yang bisa menilai ya, penilai ya, manfaat berapa harganya. Itu misalnya. Belum lagi social workers. Dia dalam rumah tangga, dalam rumahnya itu penting tidak ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau masih mau masih peranannya penting dalam keluarga, atau bapak yang masih breadwinner, itu tentu harus lebih baik diusahakan diperbaiki pengobatan dibandingkan dengan orang yang sudah tidak punya keluarga, tidak tanggung jawab, dan barangkali dia tidak perlu terlalu dikasih obat, karena obat itu sendiri efek sampingnya banyak. Efek sampingnya banyak, biaya mahal, dia akan meninggal. Dan kalau dia hidup juga, dia tidak ada orang yang akan memerlukan dia misalnya ya, maaf saja. Tapi memang harus demikian, kita harus logis. Ya, karena penyakit kanker itu sudah kompleks, efek samping banyak, memberikannya sulit, biayanya mahal. Biar negara. Jadi itu mesti dipikir dong. Ya, pengorbanan orang yang diobati itu bukan hanya duitnya, bukan hanya uangnya, dia sendiri efek sampingannya banyak.
dia mesti pulang pergi ke rumah sakit, dia mesti 26, itu kan penderitaan. Sesuai nggak dengan hasilnya? Itu ya, jadi mestinya harus ada orang yang ahli ginjal, ahli syaraf, bisa kalau perlu, bahkan social workers perlu, dan sebagainya, ahli keuangan ya. Jadi penanganan kanker harus holistik ya, Prof? Sampai ke psikologis pasien pun harus kita perhatikan juga ya, Prof? Jadi bila dibutuhkan, tentu psikolog atau psikiater perlu juga kita libatkan ya, Prof, dalam penanganan pasien-pasien kanker. Okay. Oh ya, Prof Ari, kita sebagai dokter sering menemui pasien-pasien yang sedang kebingungan ya, karena ditangani oleh banyak dokter. Padahal sebaiknya memang idealnya memang demikian ya, Prof. Dan pengobatan kanker itu kadang-kadang kombinasi kemoterapi dengan radiasi. Radiasi itu dibikin oleh ahli radioterapis dong. Masa medical oncologist kasih radioterapi. Lalu kalau dia mesti dioperasi, masa ahli bedah penyakit dalam kasih operasi? Ya, maka operasi oleh ahli bedah. Kemonya oleh orang penyakit dalam. Ya, pemantauan sistemisnya oleh ahli penyakit dalam. Ya, misalnya tumornya di tenggorokan gitu ya. Untuk melihat keadaan umumnya, masa tentu orang internis dong, jangan ahli THT. Ya toh, bisa orangnya stroke, kan bisa ada ahli stroke. Orang yang diabetes, ahli diabetes. Orang yang ginjal, ahli ginjal. Orang yang mesti dioperasi, ahli bedah. Kan bedah juga tidak macam, bukan biopsi saja. Bedah bisa ditotal, bisa rekonstruksi. Sulit itu bagian bedah ya. Ada bedah khusus, bedah untuk kanker itu bukan bedah biasa, tidak sama. Ahli bedah kanker itu harus tahu di mana dia operasi, apa yang dioperasi, bagaimana cara operasi, jenis operasinya. Itu adalah keahlian dari orang ahli bedah kanker. Bukan cuma operasi seperti biasa. Tidak sama dengan orang bedah umum. Seorang bedah yang mengobati pasien kanker itu harus mempunyai kompetensi bedah kanker. Dia tahu tidak semua kanker bisa dioperasi seenaknya aja. Tidak semua kanker payudara bisa dioperasi begitu, tidak dong. Ada yang dioperasi, ada yang tidak boleh dioperasi lagi. Ada yang operasi sampai rekonstruksi, harus hal-hal itulah. Jadi masing-masing berperan secara gunanya, ya, mereka keuangan dan sebagainya. Ya, itu dilakukan metode disiplin dan tiap-tiap disiplin bekerja sesuai dengan profesinya, kompetensinya. Peran Kahom sendiri bagaimana, Prof, dalam tim multidisiplin ini? Home itu tidak melakukan radioterapi, pasti dia enggak. Home tidak memberikan yang pengobatan sistemis. Home pasti memberikan kemoterapi. Home pasti melakukan penilaian. Home pasti melakukan assessment, menentukan manfaat risiko, menentukan jenis pengobatannya yang harus diberikan, menilai apa hasil yang kira-kira dicapai, ya bersama-sama dengan yang lainnya. Tapi bagian home adalah pengobatan sistemis. Pengobatan sistemis. Kemoterapi itu pasti itu bagian home. Pasti bukan bedah dan pasti bukan radioterapi. Tiap-tiap disiplin itu pekerjaannya ditentukan oleh komite medik sebetulnya, ya. Jadi komite medik itu bertanggung jawab pada direktur rumah sakit, ya. Dan komite medik ini dilakukan, dan pekerjaan tiap-tiap dokter itu harus sesuai dengan izin yang diberikan oleh direktur, dan direktur mendapat advice dari komite medik. Ya, jadi komite medik ini semuanya, jadi mestinya sistemnya ini di luar negeri itu tiap dokter yang kasih kompeten bertanggung jawab pada komite medik, dan komite medik bertanggung jawab pada asuransi, ya, melalui direkturnya. Dan kalau asuransinya itu asuransi pemerintah seperti BPJS, ya pada BPJS pemerintah. Kalau asuransi swasta, ya pada swasta. Seperti itu ya. Jadi itu namanya multidisiplin tuh, amat multidisiplin karena amat kompleks tadi ya. Wah, Sobat Sehat, Prof. Ari menjelaskan sangat-sangat detail dan lengkap serta komprehensif, sampai komite medik pun dibicarakan dan dibahas di sini. Gitu. Berapa SKS nih ya? Semoga bermanfaat ya, Prof, dan mudah-mudahan ya bisa mencerahkan, terutama buat Sobat Sehat yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya peran-peran semua dari konsultan hemato-onkonya, kemudian yang lain-lain juga, bagaimana perannya di sana. Tentu menjadi berkontribusi semua dalam menangani pasien secara holistik dan tentu berdasarkan pada evidence base. Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih, Dr. Andika. Ya, sampai ketemu lagi. Sobat Sehat, dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol notifikasi, dan sharing ke orang-orang yang kita sayangi.
Cari tahu infonya, cegah kankernya. Sampai jumpa.